Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Arya Prasetya, NIM 18 11 18 92. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu sistem aplikasi dengan nama Bimbel Solution Apps. Untuk latar belakangnya sendiri, kenapa kok bisa memilih Bimbel Solution ini ya? Jadi ceritanya tuh gini. Saya dulu waktu SMA tuh pernah les di sana ya. Jadi untuk ownernya sendiri itu temennya tetangga saya, dan kebetulan tetangga saya itu tuh tentor juga ya di sana. Jadi tuh di sana tuh bagus ya, maksudnya kualitinya tuh bagus, kualitas bimbelnya, kualitas mengajar, gurunya juga ramah, baik pokoknya. Cuman kekurangannya tuh yang mungkin saya sendiri kira itu tuh kurangnya sistem informasinya, kayak kurangnya komunikasi, juga kurangnya tuh pada apa ya, informasinya sih untuk pihak bimbelnya untuk mengirim informasi itu masih susah itu kan, karena face to face ya, untuk apa ya, tentor dan siswa tuh harus ke sana, dan mungkin bisa mungkin les private di ke rumah, maksudnya tentornya tuh datang ke rumah tuh bisa, tapi kan nggak semuanya. Jadi untuk apa, informasinya tuh juga masih sulit gitu loh. Untuk les privat di rumah tuh juga masih sulit gitu. Ini gimana ya Mas, mak lewat via WA saja. Nah dari itu si ownernya tuh bilang sama saya, kan juga kenal akrab ya sama saya, sama tetangga saya tuh kenal akrab gitu. Saya dan ownernya itu tuh pernah satu organisasi, yaitu Relawan Siaga Peduli ya, cabang Jogja, itu satu organisasi gitu. Jadi ya bisa dibilang akrab gitu, teman akrab gitu. Untuk desainnya sendiri itu ya ada yang dari saya sendiri, cari referensi dari aplikasi lain, kadang dapat saran dari cutting, dan yang paling besar itu saran dari ownernya atau request dari pemiliknya ya, dari owner bimbel tersebut. Mungkin langsung saja kita bahas ke prototipenya ya. Berhubung ini prototip, jadi saya langsung ke prototipin aja, nggak usah pakai PPT karena udah jadi prototip ya, udah bisa digunain. Cuman untuk yang lain atau kayak notifikasi itu masih belum bisa ya, karena ini sebuah prototip. Oke, langsung saja kita simak pada berikut ini. Oke, ini adalah loading ya, atau opening dari aplikasi Bimbel Solution Apps. Dan di sini ada tertera logo Bimbel Solution ya di sini. Terus dipersembahkan oleh tim WNS. Tim WNS itu tim saya sendiri ya. Dan untuk warnanya itu request dari yang punya bimbelnya. Untuk warnanya ini, oke, langsung kita klik. Nah, di halaman berikutnya ada bahasa ya, pilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pakai yang bahasa Indonesia aja. Ini juga ada logo. Nah, ini ada ilustrasi ya. Ilustrasinya tuh artinya tuh isi user tuh disuruh memilih salah satu masuk sebagai tentor atau siswa gitu. Tergantung usernya tuh tentor apa siswa gitu. Mungkin kita bisa masuk ke tentor dulu. Di sini tuh ada logo ya, Bimbel Solution. Terus ada selamat datang di bimbingan belajar solution. Ini kita suruh masukin email ya, dan Pak kata sandi. Emailnya tuh dikirim pas pendaftaran. Jadi pas pendaftaran tuh diminta untuk mengisi email, karena buat aplikasinya ini untuk nanti dikasih kata sandi. Jadi kata sandinya tuh cuma satu ya, dan tetap kedepannya rencananya tuh satu device satu user. Maksudnya tuh kalau di login dengan email lain tuh nggak bisa, harus uninstall dulu. Masukkan dulu ya email dan kata sandi yang udah diberikan. Lalu kita masuk. Nah, di sini itu ini tentornya ya. Kebetulan ini tetangga saya, temennya owner tadi. Kita akan bahas di dashboardnya ini ya. Mungkin di dashboard ini saya ambil referensi ya. Di dashboard ini itu dari My Smart Friend ya. My Smart, aplikasi My Smart Friend ya, referensinya. Dan juga untuk UI-nya ya, button jadwal, materi, presensi itu kalau
kotak-kotakannya ini bahannya tuh dari Shopee ya, tapi saya lihat di Amicom One yang versi lama tuh ya kok sama gitu, mirip ya. Mungkin bisa dikatakan referensi dari itu juga. Jadi untuk warnanya ini biru ya, biru seperti ini dan seperti ini. Ini kalau di ini itu gradien aja dari biru ini ke putih ini. Ini kita bahas untuk buttonnya ya. Buttonnya tuh ada pertama ya, profile dulu, klik gambar tuh bisa masuk ke profile ya. Terus ada ini bar home sama profile. Lalu kita ke notifikasi. Ya, notifikasi itu di sini yang satu tadi tuh ini. Yang di bawahnya yang dicetak miring, tulisannya yang miring itu tuh keluar notifikasi kayak di handphone itu, kayak WA, kayak yang lain gitu loh. Jadi akan notifikasi di layar gitu. Dan kita mungkin bisa menuju ke jadwal ya. Jadwal ya. Ini referensi dari aplikasi kakak tingkat ya, yang dibuat kakak tingkat dan bisa diketok juga untuk mengetahui ya lokasi rumah siswa itu di mana. Nah, ini ada peta dan ini ada ilustrasi lokasi. Ini ada namanya ya, dan ada button hubungi siswa. Jadi kalau diklik itu masuknya ke dalam WhatsApp ya, WhatsAppnya si siswa tersebut. Mungkin dan dari yang tadi yang private ya, sekarang yang grup itu juga ada ya, ada ilustrasi itu beberapa orang tuh maksudnya grup, dan ada logo message ini ya, pesan itu artinya tuh grup ya, grup, pesan grup dari siswa tersebut. Jadi untuk hubungi siswa tuh maksudnya ke dalam WhatsApp, grup WhatsApp, tapi grup bukan japri atau personal kontak gitu. Oke, untuk jadwal udah. Sekarang materi itu buttonnya juga tuh dari aplikasi Shopee ya, referensinya. Jadi ini juga kali ini dari Google Drive, tapi itu ada animasi sedikit ya kan. Bila ini kan plus ya, plus itu artinya add, tambahkan. Jika diklik itu keluar, itu artinya keluar dua button ya, dua button tuh. Yang fungsi yang pertama yang sebelah kiri itu adalah add folder, yang sebelah kanan tuh hapus folder ini bisa folder bisa button. Lalu kita jadi silang, tadi yang plus ada silang karena batal ya, mungkin dibatal, klik lagi kita masuk ke sama ya, tadi isinya sama, ini juga ada masih sama, masuk folder sama hapus juga. Mungkin ini pilih yang lalu ini ada materinya. Jadi di situ bisa diklik, bisa upload, bisa delete, dan ada silang juga. Untuk tadi kan tambahkan folder, lah kalau ini tuh upload. Oke, sama ya tadi. Sekarang presensi itu ini dari kita klik. Nah, ini presensinya tuh seperti ini ya. Ini yang private ya, yang les private tuh seperti ini ya. Ada lokasinya tuh di rumah siswa, tanggalnya 4 April, terus ini jamnya, waktu presensi itu jam segini. Lalu kita centang aja checkboxnya, lalu kita kirim. Itu yang presensi yang private ya, presensi yang private. Kalau yang ini presensi yang grup, ada lokasi, ada grup, nama grupnya, ada tanggal, ada jam. Nah, kalau di bimbel itu kan request ya, request dari ownernya kalau ada perkuliahan tuh kalau nggak berangkat ya tetap bayar, jadi tetap ada gitu loh. Satu grup namanya tetap ada. Mungkin kita bisa centang ya. Contohnya ini kalau berangkat semua kita centang semua,
Kalau nggak berangkat, contohnya yang nggak berangkat tuh Mega, yang nggak berangkat Mega, yang nggak usah dicentang gitu, nggak usah diisi, lalu kirim. Nah itu, dan ini ada jadwal pengganti. Jadwal pengganti itu ada hari, bulan, sama tahun. Udah ya, seperti tertera, dimasukkan aja tanggalnya dan keterangannya tuh bisa tempat, bisa yang lain. Keterangannya itu ada keterangan tempat ya. Dan ini sama juga, ada yang checkbox juga mengisi. Kalau berangkat semua ya dipilih semua, kalau yang berangkat dua ya yang dipilih dua, kita kirim. Mungkin ke administrasi ya, administrasi untuk aplikasi Tentor, yaitu ada info gaji ini di bulan Mei, ada yang tadi ya sesuai di presensinya ya. Dan ada jumlah catatan ya, pengambilan gaji bisa menghubungi admin, atau gaji bisa diambil di awal bulan, atau bisa juga menghubungi admin ya, tertera di sini. Admin sudah, sekarang ke profile tadi bisa di bawah ini, bisa di fotonya juga bisa. Untuk foto ya, mungkin kalau ini referensinya dari Amikom One, jelas familiar banget. Ada NIP, ada nama, itu datanya valid ya, nama persis, cuman NIP-nya ini yang belum, karena masih tahap awal ya. Nah ini untuk passwordnya tuh bisa dilihat tapi nggak bisa diubah, jadi ada fingerprint seperti ini untuk verifikasi. Lalu kita ke setting profile. Nah di sini tuh email sama password tuh udah tertera, jadi nggak bisa diubah, nggak usah dimasukin. Lalu jika udah melengkapi data atau masukkan data, lalu kita simpan. Di sini ada juga mode gelapnya tentang aplikasi ya. Mungkin mode gelapnya nanti, tentang aplikasi dulu ya. Nah tentang aplikasi itu isinya tuh tentang bimbelnya, informasi tentang bimbelnya ya, ada websitenya, ada Instagramnya, dan tim WNS, yaitu tim saya itu dari lumayan adalah nah ini juga ada websitenya, ada Instagramnya, tapi ini belum di set, bisa tapi belum ada karena belum jadi. Untuk mode gelapnya itu seperti ini ya, kita klik di seperti ini ya, mode gelapnya. Kita ubah profile, mode gelapnya itu seperti ini. Kita ke dari awal ya, dari dashboardnya itu sama ya, fungsinya itu sama, hanya berbeda warna. Lebih tepatnya itu bukan mode gelap ya, tapi tema gelap, karena semuanya gelap, termasuk saya juga gelap. Jadi yang pertama ya, seperti ini ya, masih sama, ada perubahan, cuman perubahannya warna. Dan ini masuk ke siswa. Jadi kalau saya contohnya, saya Tentor, terus saya masuk ke siswa, emailnya dimasukin, nggak bisa, karena yang pertama tadi hanya satu device, satu user. Terus yang kedua tuh kalau udah Tentor tergantung adminnya juga. Ini masih sama di siswa. Nah ini udah beda, ini tuh tadi tuh sama, cuman isinya yang beda. Dari notifikasi itu bisa saldo Anda satu pertemuan lagi, silahkan melakukan pembayaran. Nah itu tuh nggak tahu sih maksudnya itu apa, itu cuman request dari ownernya ya. Yang kedua adalah, bukan yang kedua sih ya, selanjutnya adalah jadwal pelajaran. Nah ini yang agak berbeda dari tadi ya. Ini ada jamnya, ketuk, diklik ya, ketuk, ada Tentor kamu terlambat atau masuk. Nah itu satu halaman ini tuh saran dari cutting ya. Coba dibuat kayak gini ya, ternyata bagus juga. Coba hubungin Tentor ya, ini masuk ke WA sama kayak tadi, ini juga sama. Lalu kita materi ya, materi itu hampir sama ya, ini konsepnya tuh dari referensi dari Shopee. Nggak apa-apa kan, namanya latihan gitu. Ini juga, ini tinggal download ya, download for free, tinggal download ya. Sama juga, hanya beda isi ya. Ini tuh ada yang PDF, ada yang
PPT dokumen gitu loh. Berarti nggak cuma PDF toh, ada PPT dokumen, bahkan video ya. Untuk database-nya sendiri itu masih bingung ya, database untuk materi ini maksudnya. Itu mau dikasih ke Google Drive atau buat sendiri itu masih belum ya, masih ada pikiran rencana ke depan. Tinggal tunggu waktu aja. Yang selanjutnya ada data presensi. Data presensi itu udah ya konsepnya sama seperti Shopee. Jadi untuk tulisannya 4 matematika 4/5 itu dari Amikomban referensinya ya hampir sama gitu. Jadi artinya 4/5 itu 5 kali pertemuan berangkat 4 itu maksudnya. Ini diklik dan diklik aja ya. Ini isinya tuh sama ya, masih hadir. Yang hadir tuh hanya gini, yang tidak hadir oh yang tadi yang 4 tadi tuh yang ini ya, yang 5 yang satu itu yang enggak hadir kan 5 tadi. Nah yang enggak hadir tuh warnanya merah itu bagi yang grup. Kalau mungkin bagi yang private tuh seperti ini ya, kalau nggak hadir ya tetap nggak hadir ya, karena namanya private kan sendiri ya, nggak mungkin kan nggak hadir tentornya hadir muridnya nggak hadir kan lucu gitu. Yang kedua ada yang selanjutnya ada administrasi. Administrasi itu isinya sama ya, info pembayaran, tapi beda sama yang tenor tadi. Tadi kan dibayar gaji ya, kalau siswa yang bayar, jadi agak beda. Untuk Anda isinya tuh untuk Anda sudah melakukan les selama 5 kali, di saat Anda tinggal 3 pertemuan lagi. Nah, dan ini lakukan pembayaran untuk pertemuan berikutnya sebesar 500. Ini contoh, makanya nominal itu contoh. Lalu admin atau langsung ke bimbel, langsung datang ke bimbelnya gitu loh. Nah, untuk pembayarannya tuh seperti ini ya, untuk ada waktunya itu maksudnya pendaftarnya tanggal 7, mulai pertemuannya tanggal 8 dan seterusnya gitu. Atau bisa hubungi adminnya ya, adminnya masih sama ya, masih masih tari ya, dance. Jadi di sini untuk profilnya bisa klik ini atau enggak fotonya. Jadi ya, tipe yang pertama ada NIS, nama siswa, alamat. Nah, alamat kan tadi sama atau itu tetangga saya misalnya. Dan nomor telepon. Orang tua tuh nggak valid, ini cuma karangan Kevin Santo. Nomor orang tua tuh nomor saya yang dulu. Untuk sekolah komunikasi ya, untuk logo-logonya, ikonnya itu seperti ini. Dan kelasnya, email. Nah ini ada yang baru tapi bukan di sini, tapi ada. Jadi untuk passwordnya bisa dicek juga sama tadi. Kita ke setting. Jadi untuk ubah profilnya itu ada yang baru loh. Yang baru itu apa? Yang baru tuh yang ini, jenis lesnya itu ada drop downnya gitu. Jadi kita bisa klik aja di sini drop downnya, ada pilih private sama group. Jadi itu private itu sendiri, yang grup tuh rame-rame gitu. Ini kita bisa pilih salah satu, mungkin simpan. Ini ada mode gelapnya ya, kalau saya sendiri sih suka mode gelap ya, karena kalem di mata. Untuk kentang aplikasi masih sama, kita pilih ke pengaturan ya, ini sama sih, seperti warnanya itu sama, jika masih bisa sama ya, yang aplikasi juga sama. Nah sama sih, sama tadi itu sama, cuman beda isinya, namanya tuh satu kesatuan. Untuk dashboard ini seperti ini, warnanya juga sama, hanya warna tuh cuma yang light mode sama dark mode, tapi kalau isinya tuh sama yang kayak tadi. Yang beda tuh cuma yang ini kan menyelesaikan temanya. Tadi kan warnanya kan abu-abu, kalau sekarang biru.
KMG sama, materi juga masih sama, data preset juga masih sama, hanya beda yang tadi. Aplikasi sama, bikin tari lagi, dance sama ya, masih sama. Nah ini sama, masuk. Nah mungkin kalian bisa pilih ya, yang light mode atau dark mode. Mungkin bisa tinggalkan jejak di komentar ya, yang light mode atau dark mode, kalian suka yang mana gitu. Ini buat testing aja sih. Kebanyakan kan kalau dark mode kan lagi ngetrennya itu, jadi ya mau buktiin aja bagus yang light mode atau dark mode. Pada kebanyakan tuh suka yang mana. Kalau saya sendiri suka yang dark mode ya, karena kalem di mata, nggak bikin sakit, tapi itu kesenangan juga. Terima itulah presentasi dari saya. Sekiranya jika ada salah kata, mohon maaf. Dan jangan lupa di like di sini ya, like, komen, tinggalkan komen, like, komen, dan subscribe di sini di bawah.